Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Nurhayani. Pada video kali ini saya ingin berbagi sharing mengenai bagaimana caranya membuat video pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint. Ini sebenarnya simpel ya, tapi walaupun sesederhana bagaimanapun saya ingin berbagi apa yang saya miliki, apa yang saya tahu. Mudah-mudahan bermanfaat ya, terutama bagi Bapak Ibu pengajar, baik itu guru atau dosen atau siapapun rekan-rekan yang memerlukan materi atau informasi mengenai bagaimana cara membuat video dari PowerPoint. Baik, yang pertama yang harus kita lakukan adalah tentunya membuka slide dari PPT kita ya. Dalam kesempatan ini saya membuka PPT saya, PowerPoint saya yang berisi materi mengenai lingkungan ya. Jadi silahkan Bapak Ibu bisa memilih mau materi apa yang akan disampaikan ya. Kemudian setelah dibuka seperti ini, tampilannya seperti ini, kita klik yang slideshow ya. Oke. Ini sudah terbuka yang slideshow-nya, kemudian kita pilih yang record slideshow. Nah, setelah ini akan ada tampilan dua pilihan. Kita pilih yang atas, yaitu Start the recording from beginning, ya. Kita pilih. Baik, dan ini kalau sudah ada tampilan seperti ini, maka tandanya kita akan siap untuk segera merekam. Kita klik saja ya. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, ini tampilannya kalau sudah begini dan kemudian muncul timer seperti ini, maka ini tandanya proses perekaman sudah berjalan. Ya, nah setelah ini kita berbicara sesuai dengan konten materi yang akan disampaikan. Kalau ini berarti tentang lingkungan, maka saya akan menyampaikan materi mengenai pengantar tentang lingkungan ataupun peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan lingkungan dan lain-lain ya, sesuai dengan yang ingin kita sampaikan. Nah, kalau sudah selesai kita menyampaikan untuk slide pertama, kita buka yang slide berikutnya. Ya, nah tampilannya seperti ini. Silakan dilanjutkan mau berbicara, menyampaikan tentang apa sesuai dengan isi konten dari slide-nya. Ya, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, terus saja seperti itu ya, sampai nanti di penghujung slide. Namun, saya ingin memberikan satu tips ketika kita membuat video pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint ini. Jangan sampai ketika kita berpindah slide itu kita sambil berbicara ya. Jadi diusahakan ketika kita klik untuk pindah slide, maka kita di stop dulu berbicaranya. Contohnya seperti ini. Ya, saya akan berpindah slide ke slide berikutnya. Nah, seperti ini. Baru kemudian berbicara kembali. Jadi diusahakan sebelum berpindah slide itu kita stop. Nah, baru kemudian klik slide berikutnya. Setelah itu kita baru berbicara kembali. Kenapa saya memberikan tips seperti itu? Karena begini, pertama kali saya membuat video pembelajaran dengan media PowerPoint ini, saya melakukan yang seharusnya nggak dilakukan, yaitu saya terus berbicara ketika berpindah-pindah slide. Ya. Nah, apa yang terjadi? Apa efeknya? Nah, ternyata hasil rekamannya itu dari proses yang saya lakukan ternyata tidak sempurna. Nah, ya jadi suara saya ini terpotong-potong. Ketika saya berpindah slide, kepotong suaranya. Jadi ada materi yang tidak tersampaikan ya, walau hanya beberapa detik, tapi kan jadi nggak enak didengarnya ya. Meskipun misalnya 1 atau 2 detik itu. Jadi itu adalah tips dari pengalaman saya pribadi ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ini sudah selesai, ya sudah selesai menyampaikan materinya sampai di penghujung slide, maka apa yang harus kita lakukan? Kita klik yang ini, yang bagian close ya.
Namun ketika misalnya kita ini sedang dalam proses perekaman dan kita ingin berhenti terlebih dahulu, kita klik yang bagian pause. Oke, dan kalau kita mau melanjutkan kembali, ya, diklik yang bagian ini. Oke, ini timernya sudah jalan kembali, berarti sudah proses perekaman kembali. Nah, jadi itu ya. Saya anggap ini sudah selesai proses perekaman dari slide saya. Maka saya akan coba klik yang close. Nah, ini akan kembali ke tampilan semula ya, ke tampilan awal. Nah, saya akan memilih yang bagian file untuk diklik ya. Jadi kita menuju proses akhir. Kemudian pilih yang bagian export. Nah, kita akan mendapatkan beberapa pilihan ya. Kita pilih yang bagian create a video. Silakan diklik yang bagian itu dan ada tampilan seperti ini. Ya, ini sudah tinggal kita klik aja. Kita pilih yang paling bagus ya, the large and highest quality. Kemudian yang ininya sudah tidak usah diubah kembali. Nah, yang harus kita ubah adalah bagian yang ini. Ya. Angka ini diusahakan harus kita klik sampai bagian 00,00 ya. Jadi kita klik sampai 00,00. Nah, kalau sudah 00,00 baru kita klik yang ini, yang create video. Oke, kita klik. Nah, tunggu beberapa saat ya. Sebentar. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Berarti kita tinggal mengubah judul saja, apakah mau diubah judulnya atau tidak. Kalau saya memilih tidak mengubah judul ya, karena ini sudah sesuai dengan materi yang harus saya sampaikan. Dan formatnya sudah dalam format video. Ya, jadi tinggal saya klik save aja. Jadi Bapak Ibu semuanya tinggal klik yang bagian save ya. Oke, sudah selesai dan di sini sedang ada proses ya. Akhirnya nanti bisa kita buka bagian maaf videonya kita bisa buka. Jadi ditunggu beberapa saat, tidak akan lama ya. Dan Bapak Ibu sekalian, setelah kita menunggu beberapa lama, maka kita bisa melihat hasil ekspornya, hasil videonya nanti di bagian mana di tempat penyimpanan kita ya. Kita cek dulu. Ya, dan ini sudah ada ya videonya ini dalam format video ya. Jadi sudah selesai proses perekamannya. Nah, itu saja yang dapat saya bagi, dapat saya sharing untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat walaupun sedikit dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.